Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Cuy Taslim. Maksud saya Den Bagus. Channel seputar dunia Android, elektronika, dan teknologi. Kali ini saya kedatangan servis TV LCD SAP 32 in. Modelnya LC32L 400M. Kerusakannya gambarnya bagus, tapi suaranya tidak ada. Mari kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat gambar normal, volume kita coba naikkan hampir setengah, bahkan hampir penuh, tapi suara tetap tidak muncul. Bagaimana cara pengecekannya dan bagaimana cara pengukurannya tanpa panjang lebar, mari kita bongkar terlebih dahulu. Cikidau. Nah, berikut bagian belakang TV LCD tersebut. Nah, untuk modelnya ini, dan untuk port bagian belakang. Nah, masalah pada LCD tipe ini adalah tidak adanya port output untuk audio. Apabila terdapat port output untuk audio LR, mungkin kita masih bisa akali dengan menggunakan ampli. Kita sambungkan ke ampli, kemudian ke speaker. Cara membuka cover LCD ini untuk perbaikan mainboard maupun powerboard, teman-teman tidak perlu untuk membuka seluruh baut yang ada. Hanya di sini saja. Di sini ada bagian dengan garis pembatas. Nah, hanya bagian ini saja. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan baut ini kecil 1 dan 2. Oke, mari kita buka terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus download dulu servis manualnya di browser sesuai tipe LCD tersebut. Setelah pengecekan di data browser, ternyata ASI menggunakan jenis YDS 148, di mana VCC IC tersebut berada pada pin kaki nomor 2, dan untuk input LR-nya dari IC utama di pin kaki nomor 3 dan nomor 7. Oke, mari kita cek pengukuran tegangannya. Untuk VCC-nya antara 3,3 sampai 5 volt. Oke, untuk avometer letakkan pada DC 20 volt, kemudian ujung hitam ke bodi, ke ground. Nah, untuk mana kita ukur ke pin nomor 2 VCC dari ampli tersebut. Oke, saya nyalakan terlebih dahulu.
Kita cek di kaki nomor 2. Nah, di sini 3,3. Berarti tegangan VCC sudah masuk ke IC sound. VCC soundnya normal. Untuk selanjutnya kita cek speaker, apakah ampli ini berfungsi dengan baik atau tidak. Kita pegang dengan tangan input LR-nya, yaitu di pin kaki nomor 3 dan nomor 7, dengan tangan saja. Nah, pada saat input kita pegang, ternyata speaker berbunyi. Speaker kanan kiri berbunyi. Nah, ini bisa dipastikan bahwa sistem atau rangkaian blok IC sound pada televisi ini berfungsi dengan baik. Setelah pengukuran VCC IC sound dan hasilnya normal, maka selanjutnya kita akan cek tegangan pada AC detect. Mungkin teman-teman bertanya, loh, apa hubungannya suara IC sound dengan pin jalur AC detect? Karena untuk jenis LCD sub, apabila AC detect tidak muncul, tidak ada, maka sound atau suara akan hilang. Karena pada LCD sub, AC detect tersebut tersambung dengan pin mute jalur IC sound di kaki IC sound pin nomor 19. Sekarang mari kita cek tegangan jalur AC detect pada power board yang menuju ke mainboard, yaitu setelah kita lihat datanya di browser atau service manual bahwa jalur AC detect pada kaki 14. Sekarang kita ukur kaki 14 di sini. Nah, bisa teman-teman lihat tegangan normal untuk AC detect adalah sekitar 3 sampai 4, dan di sini muncul 3,2. Bisa dipastikan bahwa jalur AC detect dari power yang menuju mainboard normal. Sekarang mari kita cek jalur AC detect tersebut yang menuju jalur pin kaki mute di IC sound, yaitu pada kaki nomor 19. Nah, di sini tercantum 3,4. Berarti jalur AC detect ke pin kaki 19, pin kaki mute normal. Nah, selanjutnya teman-teman cari kabel kecil panjang, kemudian sambungkan pada jalur negatif output atau input pada speaker atau sound. Nah, kemudian jalur negatif tersebut sambungkan ke headset, ke jalur negatifnya. Kemudian untuk jalur positif atau suara, nanti teman-teman colokan pada input, kaki input IC, yaitu pin nomor 3 dan nomor 7, yaitu itu adalah input dari L dan R. Apabila teman-teman colokkan begini terdengar suara, maka berarti output dari IC utama, output suara dari IC utama yang menuju ke input IC sound normal. Tetapi apabila jika teman-teman tancapkan ke input tidak terdengar suara pada headset, berarti
bisa dipastikan jalur output suara IC utama ke IC sound putus, atau bisa juga IC utama rusak pada jalur audio tersebut. Oke, sekarang akan saya coba colokan terlebih dahulu. Apabila saat jalur suara atau positif pada headset disambungkan atau dicolokkan ke jalur input IC sound dan terdengar suara pada headset, teman-teman bisa mengakali dengan membuatkan ampli sendiri di luar rangkaian IC sound tersebut. Jadi dibuatkan ampli sendiri, kemudian speakernya tetap menggunakan speaker LCD tersebut. Setelah saya cek beberapa titik input kaki nomor pin 3 dan 7 IC sound, ternyata tidak ada suara. Dan saya coba cari beberapa titik juga tidak ada suara. Bisa dipastikan bahwa kerusakan pada jalur output sound jalur IC utama yang menuju ke input IC sound. Dan bisa juga dipastikan bahwa IC utama ini rusak pada bagian soundnya. Jadi untuk solusi terakhir, kita akan mengganti mainboardnya keseluruhan. Mungkin teman-teman bertanya, Mas, kenapa kok nggak ganti IC-nya? Kenapa harus ganti mainboardnya? Karena untuk harga IC-nya selisih sedikit dengan membeli mainboard keseluruhan. Oke, setelah pergantian mainboard dengan yang baru, mari kita coba nyalakan TV-nya. Apakah suaranya sudah normal kembali? Nah, ternyata suara sudah normal kembali. Kisah besar dunia.